Jumlah penonton WSBK Mandalika pecahkan rekor kalahkan Inggris. Komandan Lapangan WSBK Mandalika 2022, Jamaluddin Maladi mengatakan total penonton pada 3 hari balapan menembus 45.000. Jamaluddin menjelaskan jumlah penonton WSBK 11 hingga 13 November 2022 sudah melampaui total fans yang memadati sirkuit Silverstone dalam penyelenggaraan WSBK Inggris pada 15 hingga 17 Juli. Menurut Jamal, total penonton mencapai 45.517 orang yang terdiri dari berbagai pihak yang hadir dalam loka balap internasional tersebut. Angka ini memecahkan rekor jumlah penonton WSBK sirkuit Inggris yang mencapai 42.000. Kita sudah mencapai 45.000 lebih selama 3 hari, kata Jamal Minggu siang di sirkuit Mandalika. Jamal merinci, sejumlah tiket yang terjual sebanyak 38.000 baik secara online maupun offline. Sementara penonton dari undangan pihak Indonesia Tourism Development Corporation untuk kalangan tokoh agama dan tokoh masyarakat sebanyak 2.500 orang. Kita juga ada panitia lokal ITDC 302 orang, panitia lokal dari NTB capai 715 orang, volunteer 1.700 orang, UMKM 800 orang, media partner 250 orang, pihak Dorna 750 orang. Semua ini kan ikut menonton di sirkuit Mandalika, ujarnya. Menurut Jamal, jumlah penonton 45.517 tersebut merupakan buah dari kerjasama dan kolaborasi seluruh pihak, baik pemerintah Provinsi NTB dan ITDC bersama MGPA. Kita apresiasi para penonton dari berbagai kalangan yang datang ke Mandalika. Semoga tahun depan di MotoGP kita harap bisa tembus 2 kali lipat, ujar Jamal. Sementara menurut rilis resmi dari ITDC WSBK Mandalika 2022, dihadiri lebih dari 51.600 penonton. Pembalap Pata Yamaha di World Superbike atau WSBK, Toprak Kretsketioglu mengenang masa-masa indah saat membalap di sirkuit Mandalika, Lombok tahun lalu. Toprak mengatakan lintasan yang bertempat di pinggir pantai itu selalu membuatnya antusias. Musim lalu Toprak memastikan diri sebagai juara dunia di sirkuit Mandalika. Itu merupakan gelar pertamanya di kejuaraan WSBK. Toprak juga menjadi satu-satunya orang Turki yang mampu mengangkat piala di kompetisi balap motor tersebut. Itulah mengapa dia dan sirkuit Mandalika seperti memiliki ikatan emosional. Di perlombaan musim ini, pembalap 26 tahun itu memasang target lebih tinggi dari musim sebelumnya. Aku benar-benar memantapkan fokusku untuk membalap di sirkuit Mandalika. Aku punya kenangan indah di sana, yakni saat merayakan juara dunia musim 2021. Kala itu aku posisi 2 saat perlombaan. Sekarang targetku meraih kemenangan. Kita lihat saja, ujar Toprak dikutip dari laman resmi Pata Yamaha. Kondisi cuaca hari ketiga WSBK Mandalika 2022 cerah. Kondisi cuaca pada balapan terakhir atau hari ketiga ajang World Superbike di sirkuit Jalan Internasional Pertamina Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Ahad 13 November 2022, cerah atau cukup mendukung jalannya balapan sesuai harapan. Pantauan cuaca di sirkuit Mandalika terlihat panas dan bahkan para penonton terlihat kepanasan meski memakai topi dan kacamata. Selain itu, beberapa penonton wanita terlihat menggunakan kipas angin untuk meredam panas. Cuaca saat ini cukup panas dengan suhu 30 derajat Celcius, kata petugas venue WSBK Mandalika melalui pengeras suara sambil menyemangati penonton. Penonton cukup banyak, kursi tribun di zona A dan B terlihat penuh dan tribun HIJK juga terlihat penuh. Tidak seperti pada hari pertama dan kedua perlombaan di mana kursi tribun lebih banyak yang kosong. Sebelumnya,
Direktur Mandalika Grand Prix Association Priyandi Satria menyatakan, kesenian gendang belek dan beberapa tarian internasional dari Nusa Tenggara Barat akan ditampilkan pada balapan final World Superbike di sirkuit Jalan Raya Internasional Mandalika Pertamina pada Ahad. Penampilan tari gendang belek yang merupakan kesenian masyarakat Sasak ini nantinya akan disiarkan langsung di seluruh dunia pada Lomba Pamungkas WSBK Mandalika 2022. Tari gendang belek ini akan ditampilkan sebelum lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan pada pukul sirkuit Mandalika. Hal ini dikarenakan Dornasport selaku penyelenggara balapan WSBK Mandalika 2022 cukup ketat untuk durasi atau waktu. Konsep seremonial race final WSBK Mandalika 2022 sudah disetujui oleh Dornasport selaku penyelenggara race WSBK Mandalika 2022. Demikian Priyandi. Toprak Rescue Club kembali memetik kemenangan di ajang WSBK Mandalika 2022. Setelah memimpin pada race 1, pembalap Pata Yamaha itu finish pertama pada sesi Superpole Minggu 13 November 2022. Hasil ini membuat perebutan gelar juara dunia tahun ini bertambah sengit. Toprak terus memangkas jarak dengan pimpinan klasemen Alvaro Bautista yang menyelesaikan Superpole di urutan keempat. Pada kesempatan ini, para pengunjung diberi kesempatan berada dekat dengan pembalap dan sepeda motornya. Perjalanan diawali dari pintu masuk menuju pit lane dipandu oleh para petugas WSBK 2022. Veda Ega Pratama bertarung all out di rumah sendiri, raih podium teratas race 1 IATC Mandalika 2022. Sebuah pembuktian seru dari Veda Ega Pratama, rider Astra Honda Racing Team binaan PT Astra Honda Motor. Podium pertama Idemitsu AC Talent Cup 2022 di sirkuit Mandalika, Pujut Praya Lombok Tengah sukses direngkuh pada Sabtu 12 November 2022. Sehari lalu, Rizky Kristianto, manajer Motorsport AHM, menyatakan bahwa tidak ada order khusus untuk skuad AHRT yang diperkuat 5 rider. Akan tetapi, Veda Ega Pratama naik podium dan rider lainnya semuanya dalam tim mengikuti tugasnya. Pesan itu dilaksanakan secara apik dan hasilnya, Veda Ega Pratama berhasil meraih podium tertinggi di race 1 IATC 2022 di Pertamina Mandalika International Street Circuit Nusa Tenggara Barat. Balapan race 1 pertama atau race 1 IATC 2022 digelar 15 lap dalam kondisi cuaca cerah. Veda Ega Pratama menunjukkan dominasinya sejak awal balapan. Melakukan start dengan baik, rider asal Gunung Kidul Yogyakarta ini memperoleh tekanan dari 3 rider lainnya selama 7 lap awal. Perlahan dan konsisten ia keluar dari tekanan dan menambah gap hingga 7,9 detik di depan rider lainnya. Perjuangan ini membuatnya berhasil finish di posisi pertama dan mengantongi 25 poin. Alhamdulillah, senang sekali podium pertama di negeri sendiri. Hasil free practice dan kualifikasi memberikan modal kepercayaan diri sangat besar untuk tampil maksimal, ungkap Veda Ega Pratama. Selepas start, saya menjaga fokus untuk tidak melakukan kesalahan dan terus menjaga irama balap sehingga dapat finish pertama. Podium ini saya dedikasikan untuk orang tua saya, Astra Honda, dan masyarakat Indonesia. Race kedua, saya akan mencoba untuk mengulangi hasil bagus ini, ungkap Veda Ega Pratama usai naik podium. Bersama Veda Ega Pratama, 4 rider PT Astra Honda Motor lainnya turut menunjukkan semangat juang tinggi sebagai rider tuan rumah menghadapi 15 kompetitor dari berbagai negara. Perlu diketahui, 2 event internasional MotoGP Mandalika dan World Superbike Championship yang telah digelar di tahun 2021 hingga 2022 di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, disinyalir bisa meraup keuntungan sampai triliunan rupiah.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno, mengklaim pendapatan negara pasca MotoGP dan USBK pada 2021 dan 2022 berhasil mengumpulkan keuntungan capai 5,8 triliun rupiah.